uh, empat hal yang akan kita tinjau dalam kesempatan kali ini. JTM, gardu, kemudian JTR, SR. Ya, jadi ada 4 hal yang kita bahas dalam desain sistem distribusi tenaga listrik. Beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam JTM. Nah, kali ini kita akan berbicara fokus pada JTM dulu. Kerapatan beban. Ya. Jadi, kerapatan beban itu ada 0,5, ya, 0,5 sampai 1, atau 1 lebih besar dari 1, ya. MVA per kilometer persegi. Ini namanya kerapatan beban, bukan MVA, MVA, megavolt ampere. Nah, pola konfigurasi, ya. Nah, menyikapi kerapatan beban seperti ini, ada 0,5, apa dia 0,6 atau 0,7 atau lebih besar dari 1 megavolt ampere per kilometer perseginya. Nah, ini akan menentukan ini. Apakah kita akan menggunakan sistem radial, open loop, spindle, atau network. Ya, ini menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam memilih pola konfigurasi ini. Ya. Pola konfigurasi ini dipilih untuk menjamin tercapainya. Ya. Hal ini bisa disuplai agar tegangan tidak di bawah 18 kV. Ya. Tegangan tidak di bawah 18 kV. Apakah akan pilihannya radial, open loop, spindle, dan lain sebagainya? Kita akan berbicara selanjutnya. Kemudian korelasi drop tegangan. Ya, itu. Jangan sampai dengan beban yang padat, kemudian Anda pilih sistem radial. Ya, misalnya 1 MVA. Ya. Nanti pilih sistem radial sehingga tegangannya akan drop. Karena sistem radial itu kan panjang sekali. Ya. Nah, korelasi susut terhadap standar jaringan, ya, standar konstruksi, ya. Apakah SUTM, SKUTM, atau SKTM? Nah, ini akan menjadi pertimbangan kita nanti. Nah, pengembangan jaringan baru. Apakah ketika memasang jaringan itu bebannya sudah fix atau masih berkembang? Seperti misalnya daerah pariwisata Nusa Dua itu sudah fix. Sudah tidak ada lagi pertumbuhan ini. Misalnya daerah pariwisata di Pecatu gitu misalnya, kalaupun ada pertumbuhannya tidak begitu banyak. Ya, maka dipilih itu dengan menggunakan kabel tanam. Sedangkan daerah-daerah berkembang, ya, misalnya di daerah Ketewel gitu yang masih banyak daerah kosong gitu, ya, masih banyak lahan hijau yang mungkin akan terjadi perubahan fungsi atau alih fungsi lahan dari pertanian menjadi bangunan atau infrastruktur baru. Nah, itu akan membutuhkan energi listrik. Maka kondisi-kondisi seperti ini akan menggunakan SUTM karena SUTM itu paling mudah untuk dikembangkan. Kalau mau mencabangkan SUTM terjadi pencabangan ya tinggal dijamper saja di tiang yang terdekat. Tapi kalau kabel tanam tidak bisa. Kabel tanam dipotong, dijamper atau disambung di setempat itu tidak bisa. Ya. Nah, jadi kalau SUTM itu dia lebih fleksibel. Sehingga kalau misalnya sedang berkembang jaringannya di situ pasti pilihannya akan nanti SUTM. Konsistensi antara pembebanan jaringan terhadap standar pola pembebanan. Ya, itu. Jadi bagaimana konsistensi ini bisa terpenuhi, ya? Pembebanan jaringan terhadap standar pola pembebanan. Itu. Oke, selanjutnya. Kita akan berbicara untuk menjamin kehandalan, ya, tercapainya SAIDI, SAIDI yang rendah, maka di dalam
mendesain sebuah jaringan, PLN sering menggunakan SSO. SSO ini saklar seksi otomatis. Ya. Jadi SSO ini digunakan untuk memutus seksi-seksi gangguan secara otomatis. Untuk sistem radial, interradial interkoneksi otomatis dan sistem loop 1 penyulang serta sistem open loop 2 penyulang. Nah, jadi SSO pada tree branch ini ya, sistem radial ini, dia dapat dilakukan dengan cara interkoneksi otomatis. Ya. Dan sistem loop 1 penyulang serta sistem loop 2 penyulang. Ya. Bisa saja di dalam satu sistem itu, ya, dalam satu sistem satu penyulang dia menggunakan SSO karena dia cabang-cabang yang lain itu dari induk pohon, ya, dari batangnya sampai ke cabang-cabang, ya, cabang-cabangnya itu ada yang dekat gitu antara cabang satu dengan yang lainnya. Maka ini bisa disatukan dengan menggunakan SSO. Sehingga cabang satu misalnya terjadi gangguan, dia akan disuplai dari cabang 2 dengan menggunakan SSO. Jadi SSO ini akan meningkatkan juga kehandalan untuk sistem radial. Nanti kita akan lihat gambarnya apa yang dimaksud dengan sistem radial terkoneksi, ya, sistem loop, ya. Kemudian SSO juga digunakan one line loop, ya. Jadi pertemuan transline penyulang sistem loop satu penyulang, ya. Ya, dia satu penyulang tetapi akhirnya dia bertemu, ya, bertemu, ya. Dia sistem loop dia, tetapi satu penyulang. Nah, itu. Ada juga kalau ini yang di atas ini adalah dia sistem loop tetapi 2 penyulang. Ini dia satu penyulang tapi dalam sistem loop. Jadi loop itu dia melingkar begitu. Ya. Itu nanti kita lihat gambarnya. Two line loop. Jadi sistem open loop 2 penyulang dan ditempatkan setelah SSO tree branch, ya. Jadi SSO ini dapat digunakan dalam sistem radial maupun dalam sistem loop. Ya. Nah, ini kita bisa lihat. Kita sekarang ini 2 penyulang. Ada penyulang A, penyulang B. Ya. Ini adalah sisi gardu induk 20 kV. Ya. Kalau ini gardu induk 150 kV. Jadi tegangan sudah diturunkan menjadi 20 kV, kemudian dibagi di sini di sini ada kubikel induknya, ya, incoming, kemudian ini kubikel outgoingnya. Di sini akan ada kubikel outgoing. Ini namanya bus bar, ya. Bus bar itu bentuknya batang logam, ya. Seperti kabel tetapi dia bentuknya pejal, batang logam. Nah, keluar di sini dia akan ada kubikel outgoing. Yang isi di dalamnya apa? PMT, pemutus 20 kV. Pemutus 20 kV di penyulang B. Ya. Kemudian ini LBS, normally close, dan artinya ketika tidak ada gangguan dia terkunci tertutup. LBS 1, LBS 2, ya. LBS 3, ya. Ini dia normally open, ketika tidak ada gangguan dia terbuka. Ya. LBS 4, LBS 5 gitulah kita anggap. Kalau misalnya terjadi gangguan di sini antara LBS 1 dengan PMT penyulang A, ya, maka dalam kondisi normal dia ini akan putus PMT-nya ini, langsung putus, maka ini padam semua yang biru ini. Untuk menanggulangi beban antara LBS 1 dengan LBS 2, kemudian setelah LBS 2 dengan LBS 3 supaya tidak padam, maka LBS 1 ini dibuka, ya, jadi open dia, ya, open. Kemudian
LBS 3 yang normally open ini sekarang kita close. Nah, sehingga untuk beban yang biru ini akan disuplai dari penyulang B. Nah, dari sini dia dapat strumnya nih, di situ. Tapi ini masih tetap padam antara LBS 1 dengan PMT. Ya. Itu demikian juga pada posisi lain. Seperti misalnya kalau misalnya gangguannya antara LBS 1 dengan LBS 2, ya. Di sini gangguan. Misalnya terjadi short circuit antar fasa, maka PMT akan putus. Jadi semua yang biru ini akan padam. Nah, kemudian LBS 3, LBS 1 dibuka, ya. Kemudian LBS 2 juga dibuka, PMT di-on-kan, LBS normally open, LBS 3 ini di-on-kan, maka antara LBS 2 dengan LBS 3 hidup, antara PMT dengan LBS 1 hidup. Yang padam antara LBS 1 dengan LBS 2 saja. Nah, jadi sistem penggunaan LBS ini dia maksudnya untuk mempersingkat waktu padam ketika menyelesaikan gangguan, ya. Yang ini yang lain yang tidak terganggu itu masih bisa hidup. LBS inilah yang kadang-kadang diganti pakai SSO sehingga nanti dia bisa otomatis. Tadi serialisasi kan manual, ya. Jadi kalau LBS ini diganti dengan SSO, udah langsung dia ketika terjadi gangguan di sini dia mendeteksi gangguannya terjadi di sini, maka otomatis LBS ini dia akan membuka, LBS ini akan membuka, kemudian LBS ini akan menutup, PMT akan nutup. Jadi itu sudah otomatis semua. Itu lebih cepat lagi, waktu padamnya lebih singkat lagi. Karena kita tidak perlu ke lapangan lagi untuk membuka LBS kalau ini diganti pakai SSO semua. Nah, ketika misalnya terjadi gangguan yang agak permanen di sini, ya ini kan banyak tiang listrik ini di antara LBS 1 dengan LBS 2. Misalnya ternyata yang gangguan itu antara tiang A dengan tiang B. Maka harus dicari di antara tiang A dengan tiang B itu cari ini namanya isolator tarik. Travesnya adalah traves A2. Ya. Jadi ada jumperan di sini, ini kita potong, ya. Dipotong jumperannya ketiga-tiganya ini dari ini pengantar yang tiang ke sini, tiang ke atas ini dipotong, ada jumperan di sini dipotong. Nah, ya. Dipotong. Jadi di antara yang ini dipotong. Kemudian kalau ini sudah dipotong seperti begini, maka LBS 1 dengan LBS 2 bisa ditutup. Nah, untuk memperkecil lagi konsumen yang padam. Ya. Jadi ini ini kan sistem radial, ya, yang dihubungkan dengan LBS normally open. Nah, kalau sistem radial murni gimana? Nah, ini dia tidak ketemu, keluar dari penyulang, misalnya ini gardu induk Sanur, itu misalnya keluar ke penyulang Brawo, keluar ke penyulang Padanggala, itu misalnya, dia tidak bertemu di suatu titik. Nah, ini radial murni. Nah, ini juga bisa ditempatkan SSO, misalnya terjadi gangguan di sini. Ini SSO 1, SSO 2. Di penyulang A. Terjadi gangguan di setelah SSO 2. Di sini gangguannya. Maka SSO PMT ini tutup, membuka, ya. Kemudian menutup lagi, membuka lagi sampai 3 kali terjadi gangguan permanen, ya. Maka PMT akan mengunci, ya. Nah, terjadi gangguan permanen, SSO mendeteksi ini gangguan permanen di sini. Maka SSO 2 ini akan membuka. Ketika SSO ini membuka, maka akan ada koordinasi PMT ini akan menutup. Ya. Sehingga bagian yang tidak terganggu ini akan normal kembali. Hanya satu bagian ujung ini saja yang
padam. Ya. Nah, ini demikian juga di penyulang B. Ya, jadi ini yang murni gitu ya. Jadi dia tidak bertemu. Jadi penerapan SSO-nya di sini. Sama juga tindakannya kalau misalnya gangguannya permanen, ini dipotong di antara jaringan tersebut. Ya. Sehingga nanti memperkecil gangguannya. Kenapa memperkecil daerah gangguan? Tujuannya untuk memperkecil jumlah konsumen yang mengalami pemadaman. Karena SAIDI-SAIFI itu hitungannya per pelanggan per tahun. Gitu. SAIDI itu durasi berapa lama dalam per pelanggan per tahun. Dengan memotong begini, maka akan lebih kecil pelanggan yang mendapat pemadaman. Nah, SUTM radial interkoneksi. Nah, ini yang ceritanya tadi. Ya. Jadi dia radialnya terinterkoneksi dia. Ini SSO. Nah, ini kan tadi ada SSO manual di sini ya. Sekarang ini SSO-nya otomatis semua. Ya. Jadi terjadi gangguan antara PMT di penyulang A dengan SSO1, maka langsung PMT ini diputus, SSO ini akan membuka. Kemudian LBS ini akan on. Ya, begitu dia on, maka beban antara SSO1, SSO2, dan SSO2 dengan LBS itu akan hidup. Dalam waktu tidak sampai 1 menit, itu sudah normal lagi. Jadi yang hanya padam antara PMT dengan SSO1. Nah, inilah yang dimaksud dengan, jadi dengan SSO ini mempersingkat waktu padam, ya, dan memperkecil jumlah konsumen yang padam. Ya. Ya, jadi ini sistem radial interkoneksi. Sama juga kalau misalnya gangguannya permanen sekali, ya potong gininya jambatannya ya. Kemudian SSO ini akan menutup, PMT juga akan menutup. Nah, sehingga hanya sebagian jaringan yang tidak beroperasi di sini. Di sini ini. Hanya sebagian di sini yang tidak beroperasi. Tapi yang dari yang saya lingkari tadi ke kanan, ke kiri, dia akan menyala. Ya. Jadi di sini ini banyak gardu distribusi di sini, gardu portal yang ada di depan rumah Anda tuh gitu ya. Selanjutnya SSO open loop plus SSO pada open loop dari satu penyulang. Nah, ini sih masih berbicara radial, penyulang A, penyulang B, dia loopnya tapi di internalnya dia aja, di penyulang A saja. Itu. Ini ada SSO1, SSO2, SSO3, SSO4, SSO5. Ya. Gitu. Nah, kalau terjadi gangguan di antara SSO1 dengan SSO2, maka SSO3 branch ini akan membuka. Ya, sehingga ini padam. Ya. Itu. Ini akan padam deh. Tuh. Dan beban akan disuplai dari sini. Tuh, ya. Kemudian kalau sudah normal, ini nutup, maka jaringan akan normal. Kemudian SSO online loop ini, one line loop ini akan menjadi buka. Sehingga suplai dayanya itu akan mengarah ke situ, ini ke sini. Ya. Nah, ini loopnya di internal saja. Kalau yang sebelumnya kan saya sudah jelaskan loopnya antara penyulang A dengan penyulang B. Sama juga kalau ininya eksekusinya. Kalau misalnya di sini ternyata permanen gangguannya, misalnya tiangnya roboh, butuh waktu lama ya, maka diantaranya ini ya, diantara titik gangguan ini ya dipotong. Nah, sehingga hanya ini saja yang padam ya.
Antara SSO1 dengan yang gangguan ini bisa menyala, antara yang gangguan setelah gangguan ini sampai dengan SSO2 dia akan menyala lagi. Hanya yang mengalami gangguan permanen lah yang akan padam. Kalau kedua kali ternyata dia masih terjadi gangguan, dia akan mengunci secara permanen. Jadi dia hanya membuka menutupnya, pembukaan itu hanya terjadi 3 kali. Pertama langsung, karena deteksi gangguan, udah langsung dia buka, 60 detik lagi, nutup. Terdeteksi gangguan lagi, buka lagi. Ya. Setelah 60 detik, setelah 180 detik, nutup lagi dia. Kemudian kalau masih terjadi gangguan, maka dia membuka lagi. Sampai dia 3 kali membuka, berarti ada gangguan permanen. Jadi recloser langsung mengunci. Jadi PMD-nya tidak bisa lagi masuk, tidak bisa lagi tutup. Nah, ini saya ceritanya tadi bagaimana SSO itu bisa bekerja secara terkoordinasi karena waktunya sudah ditentukan. Ya. SSO T1 waktu menutup 10 detik, T2-nya waktu mengunci 5 detik. Ya. Itu. Jadi, ini yang akan menentukan SSO itu berkoordinasi antara SSO1 dengan yang lainnya. Karena waktunya sudah dihitung. Sudah disetting dia. Nah, kalau SSO loop ya, itu ada lain lagi. Ada T5 waktu mulai kontak mengatur tidak merasakan tegangan dari salah satu sisi sampai dengan SSO loop masuk secara otomatis ya. Jadi T5 ini SSO loop-nya yang otomatis. Yang saya ceritakan tadi yang menghubungkan antara penyulang A dengan penyulang B. Nah, ini dia. Tuh, kalau dia sampai 60 detik tidak ada tegangan masuk di antara dua sisi, maka dia akan melakukan eksekusi. Nah, ini TR waktu menutup balik recloser-nya 60 detik. Jadi di SSO itu juga dilengkapi dengan recloser. Kemudian N banyaknya SSO 3 type di penyulang, diambil yang terbanyak dari satu sisi penyulang. Ya. Jadi setting waktu ini sangat dipengaruhi oleh seberapa banyak SSO di dalam penyulang tersebut. Di gambar tadi itu kan satu penyulang hanya ada 2 SSO. Dalam praktek di lapangan bisa dalam puluhan dalam satu penyulang SSO-nya. Nah, Anda masih bingung kemarin kita berbicara tentang konfigurasi radia, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, ini kita lihat SKM, kabel tanam konfigurasi gugus kabel. Jadi yang bulat-bulat ini gardu trafo ya, tapi ini bukan gardu portal, tapi gardu bangunan. Kalau ini ya sudah kabel tanam ini. PMT, ini penyulang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 penyulang di sini. Kemudian di sini ada kabel cadangan ya. Tujuannya apa? Kalau misalnya terjadi gangguan di penyulang 1 gitu misalnya. Terjadi gangguan di penyulang 1, maka outgoing kubikal pada gardu 1 akan membuka, incoming pada gardu 2 akan membuka, ya. Sehingga jaringan di sini tidak digunakan. Sehingga gardu 2 akan disuplai dari kabel cadangan ini. Tutup ini, maka gardu 2 akan hidup. Ya. Ini namanya kabel cadangan. Ini kubikal-kubikal ini nanti. Ya, jadi di setiap titik ini ya ada kubikal incoming, kubikal outgoing lagi. Jadi minimal ini ada 3 kubikal. Ya.
Untuk cubicle incoming untuk mengamankan strom yang masuk, cubicle outgoing mengamankan strom yang keluar ke sini, strom yang keluar. Ya. Kalau ini kan dua gardu induk ini. Gardu induk, kemudian ini gardu hubung, ya. Gitu. Bebannya di merata, misalnya di perkotaan. Nah, ini dia. Ini untuk beban merata nih, untuk melayani perkotaan. Ya, dia SPTM tapi di perkotaan. Misalnya di seputaran Denpasar, kalau di Sanur itu banyak penyulang Brawe, kalau penyulang Padanggala itu hampir merata lah dari ujung sampai ke pangkal ada bebannya. Jadi ini dia untuk menghitung rugi tegangan, estimasinya. Ya. Nah, ini untuk menghitung susutnya, susut dayanya, ya. Nih, ya. Beban di ujung, beban di tengah dan ujung, ya. Beban yang merata. Nah, tengah dan ujung, ya. LDF adalah load density factor 0,62 untuk beban tengah dan ujung seimbang. Kalau yang merata, LDF-nya itu adalah 0,33. Ya. Jadi dia akan berbeda di sini. Ya. Jadi ini sudah ditentukan oleh standarnya PLN dalam melakukan perencanaan. Oke, saya lanjutkan. Ya, kalau LLF ini ya 0,3 kali LF plus 0,7 kali LF kuadrat. Ya, load factor. Pengantar A3C ya. Ini. Pengantar A3C itu dia misalnya A3C 70 dengan misalnya sistemnya radial gitu misalnya. Rugi tegangan maksimum 5%. R-nya sekian. Ya, X-nya sekian. Anda tinggal menggunakan ini. Silahkan baca di Nah, kalau Anda lihat di sini, tabel beban terhadap panjang JTM. Jadi ini, semakin besar penghantarnya, maka panjang JTM yang diizinkan semakin besar pada daya beban yang sama. Jadi misalnya bebannya 1 MVA. Kalau menggunakan kabel 35 mili, A3C 35 mili, maka dia hanya boleh panjangnya 23 km. Kalau misalnya menggunakan kabel 50 itu bisa sampai 32. Demikian juga kalau sampai menggunakan kabel 240 mm, maka panjang JTM itu dapat maksimum 109,04. Ya, untuk KOSPI 0,85 dan rugi tegangan maksimum 5%. Ya. Itu. Jadi semakin besar penampangnya, maka panjang jaringan yang bisa ditarik itu semakin besar, ya. Itu. Jadi semakin besar kemampuan untuk menyuplai beban. Kalau cuma pendek saja, misalnya bebannya 10 MVA, ya cukup karena panjang jaringannya cuma 1 kilo gitu misalnya, cukup pakai kabel 35. Gitu. Tapi kalau bebannya 10 MVA ternyata panjang jaringannya 5 km, berarti Anda harus pakai
kabel 95 mili. Itu. Nah, ini grafik beban panjang ini. Kalau di sini 6 bisa lihat. Jadi, kalau ini yang paling atasnya penampang pengantar yang paling besar, ya. Itu. Pada jarak yang sama, ya, semakin besar pengantarnya, semakin besar daya yang bisa disuplai. Ini bisa lihat. Misalnya pada panjang 40 kms, kalau kabel 240 bisa sampai 3 MVA. Ya. Kalau Anda menggunakan kabel 150, ya, kalau 150 ini yang orange, ya, itu hanya sekitar 2 MVA. Ya. Jadi semakin kecil penghantarnya, semakin kecil daya yang bisa disuplai pada jarak yang sama. Demikian kriteria desain untuk JTM, ya. Untuk JTR dan Gardu nanti kita akan berbicara pada kuliah selanjutnya. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.